Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Tunasana dengan NIM 2210202013. Saya dari kelas PAI A, mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang isi kandungan dari beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat yang pertama ialah surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun isi kandungan surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang artinya pembuka. Yang dimaksud pembuka di sini ialah membuka segala kebaikan, dan surat ini diturunkan di kota Mekah, golongan surat Makkiyah. Nama lain surat Al-Fatihah ialah Ulumul Kitab, Ulumul Quran, Asy-Syifa dan Ruqyah, dan masih banyak yang lainnya. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat penting dalam Islam dan menjadi bagian utama dari sholat. Isi kandungan pendidikan dalam surat Al-Fatihah ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada pengakuan keesaan Allah, yang dimana surat ini dimulai dengan menyatakan keesaan Allah dan kebesaran Allah, yang menggambarkan kekuasaan mutlak atas seluruh alam. Yang kedua itu permohonan petunjuk, di mana dalam surat Al-Fatihah umat Islam ini memohon petunjuk dari Allah agar diberi jalan yang lurus dalam menjalani kehidupan ini. Permohonan ini mencerminkan kesadaran akan keterbatasan manusia dan kebutuhan akan bimbingan ilahi. Dan yang terakhir yaitu permohonan ampunan. Nah, dalam permohonan ampunan kepada Allah ini yaitu permohonan atas dosa-dosa yang telah dilakukan serta doa agar terhindar dari kesesatan dan keburukan. Dengan demikian, surat Al-Fatihah ini bukan hanya merupakan doa, tetapi merupakan sumber ajaran dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesadaran akan keagungan Allah dan ketergantungan mereka kepadanya. Surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun kandungan surat Al-Falaq yaitu surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq juga termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini juga bisa disebut dengan Mu'awwizatain, yang artinya perlindungan dari kejahatan. Kandungan surat ini dimulai dengan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang diciptakannya, khususnya kejahatan yang datang pada waktu malam. Ayat-ayat selanjutnya menguraikan beberapa bentuk kejahatan dan penyakit hati yang dilambangkan dengan kegelapan malam, serta mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Kafirun yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Adapun isi kandungan dalam surat Al-Kafirun yaitu surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat.
Dan surat ini tuh menegaskan perbedaan keyakinan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Ayat-ayatnya menegaskan bahwa kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Surat ini juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam keyakinan, namun kita tetap teguh pada keyakinan kita tanpa terpengaruhi oleh keyakinan orang lain. Surat ini menggarisbawahi prinsip-prinsip tauhid dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kompromi dalam beragama. Selanjutnya, surat yang keempat, yaitu surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun kandungan surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat. Surat ini menggarisbawahi prinsip tauhid dengan menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu yang menyerupai dengannya. Ayat-ayatnya menegaskan tentang keagungan Allah dan keesaannya, dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Surat ini merupakan pernyataan yang sangat singkat dan kuat tentang keyakinan dasar dalam Islam mengenai keesaan Allah. Adapun isi kandungan surat Al-Ikhlas menurut para ulama, yang pertama menurut Quraisy Shihab. Beliau mengatakan tema utama dalam surat ini adalah penghapusan segala keyakinan, keraguan, dan prasangka yang mengindikasikan kekurangan dan sekutu Allah. Selanjutnya menurut Imam Ibnu Utsaimin, surat Al-Ikhlas, beliau mengatakan surat Al-Ikhlas ini menjelaskan khusus tentang keesaan Allah, dan surat ini mengajarkan prinsip kejujuran kepada yang membacanya, agar yang membaca surat ini terhindar dari kemusyrikan. Selanjutnya menurut Buya Hamka, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, surat Al-Ikhlas merupakan landasan keimanan Islam dan merupakan surat yang mewakili puncak keimanan kita kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhannya bahwa isi kandungan surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang peran mendasar tauhid keesaan Allah dan mengajarkan umat Islam bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa. Selanjutnya surat yang kelima, yaitu surat An-Nasr yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Adapun kandungan surat An-Nasr, yaitu surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat. Surat ini menjelaskan tentang kemenangan dan keberhasilan umat Islam, serta memperingatkan agar mereka tetap beribadah kepada Allah dan bertasbih kepadanya setelah memperoleh kemenangan. Ayat-ayatnya juga menggambarkan bahwa saat kemenangan datang dan manusia memasuki agama Allah dalam jumlah besar, hendaklah mereka bertasbih kepadanya dan memohon ampunan. Surat ini juga memberikan pesan bahwa kemenangan yang diraih harus diiringi dengan kesyukuran kepada Allah dan ketaatan yang lebih besar. Selanjutnya surat yang keenam, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Adapun isi kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu mengandung beberapa pesan pendidikan yang penting. Yang pertama yaitu ketaatan dalam berjamaah, yang dimana ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk patuh dalam berjamaah. Mereka diminta untuk memberikan ruang ketika diperintahkan untuk melakukan dalam majelis atau pertemuan. Yang kedua, taat terhadap perintah, yang dimana selain memberi ruang, ayat ini juga menekankan pentingnya taat terhadap perintah. Ketika diperintahkan untuk bangkit atau berdiri, maka harus melakukan hal itu tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga, janji peningkatan derajat, yang dimana Allah menjanjikan bahwa jika umatnya beriman dan berpengetahuan melakukan ketaatan ini, Allah akan meninggikan derajat mereka dan menunjukkan bahwa ketaatan kepadanya membawa keberkahan dan peningkatan dalam kedudukan spiritual. Dan terakhir, kesadaran Allah terhadap perbuatan, yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting untuk bertindak sesuai dengan perintahnya dan menjalani kehidupan dengan kesadaran akan kehadirannya. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan, ayat ini memberikan pesan tentang pentingnya ketaatan, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan berjamaah, serta memperkuat keyakinan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang taat kepadanya. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Adapun isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, yakni ayat ini merupakan panggilan kepada seluruh manusia dan jin untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, yang dimana Allah mengajak mereka untuk merenungkan penciptaannya dan kekuasaannya yang luar biasa, serta menantang mereka untuk menembus batas-batas langit dan bumi jika mereka mampu melakukannya, tetapi dengan catatan bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izin Allah. Namun dari isi kandungan untuk segi pendidikannya, ayat ini mengajarkan bahwa manusia dan jin harus menyadari keterbatasan mereka dan mengakui kekuasaan dan otoritas Allah yang tidak terbatas, yang dimana hal ini mengajarkan kerendahan hati, ketaatan, dan kesadaran akan keagungan Allah. Dan juga ayat ini mengingatkan kita untuk tidak sombong atau terlalu percaya diri akan kemampuan atau pengetahuan kita sendiri. Tetapi ayat ini menjelaskan untuk selalu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya materi ke-8 yaitu surat An-Nisa ayat 8 dan ayat 146 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum
warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Adapun kandungan dari surat An-Nisa ayat 8 ini yaitu memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang bagaimana bersikap adil dan baik terhadap keluarga, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan ketika ada pembagian harta warisan. Ayat ini juga menekankan pentingnya memberikan bagian yang adil kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang yang membutuhkan, serta berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata yang lembut dan penuh perhatian. Dan juga isi kandungan surat An-Nisa dari segi pendidikannya mengajarkan pentingnya kita memiliki sikap keadilan, kebaikan, dan kasih sayang dalam berurusan dengan keluarga, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka sendiri, namun juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Adapun kandungan surat An-Nisa ayat 146 yaitu ayat ini memberikan pesan tentang pentingnya taubat, perbaikan diri, dan kesetiaan kepada Allah dalam agama. Allah memberikan jalan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan untuk bertaubat, memperbaiki perilaku mereka, berpegang teguh kepada Allah, dan bersungguh-sungguh dalam agama mereka demi Allah. Mereka yang melakukannya akan menjadi sebagian dari golongan orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Dalam konteks pendidikan, isi kandungan surat An-Nisa ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri, serta komitmen yang kokoh kepada ajaran agama. Ini menggambarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama. Dan juga ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pemurah, dan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang berusaha untuk kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya surat yang ke-9 yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Adapun isi kandungan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yakni ayat ini merupakan panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk mencari pertolongan melalui kesabaran dan sholat, yang dimana Allah mengingatkan bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Dalam konteks pendidikan, ayat ini memberikan pengajaran tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan memperoleh pertolongan dari Allah. Namun, sholat juga disebutkan sebagai sarana untuk mencari kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan ketaatan kepada Allah sebagai bagian dari pendidikan spiritual dan moral dalam Islam. Selanjutnya, materi yang ke-10 surat Ali Imran ayat
134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 134, yaitu ayat ini mengandung pesan tentang sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Yang pertama yaitu adalah kemurahan hati, yang dimana mereka memberikan sedekah baik dalam keadaan senang maupun sulit. Dan yang kedua adalah menahan amarah, sehingga mereka ini tidak mudah terpancing emosi atau terlibat dalam tindakan yang merugikan. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain, yang dimana meskipun mereka mungkin telah dianiaya atau disakiti, mereka tetap memaafkannya. Jadi Allah menyatakan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Dan dari segi pendidikan, isi kandungan ayat ini mengajarkan pentingnya bermurah hati, mengendalikan emosi, dan memaafkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena hal ini menekankan nilai-nilai seperti kedermawanan, kesabaran, dan pengampunan yang merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa sikap-sikap positif ini dicintai dan diberkati oleh Allah, sehingga menginspirasi umat Islam untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya surat yang ke-11, yaitu surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Isi kandungan dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengkhianati Allah, Rasul-Nya, atau amanah yang diberikan kepada mereka. Mengkhianati amanah dapat melanggar kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut. Namun, dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Mengkhianati amanah, baik itu dalam hubungan manusiawi maupun dalam ketaatan kepada Allah, merupakan perilaku yang sangat tidak pantas dan dilarang dalam Islam. Ayat ini juga menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu dalam hubungan pribadi, sosial, maupun agama. Selanjutnya surat yang ke-12, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Isi kandungan surat Al-Ahqaf ayat 13 sendiri ialah ayat ini menjelaskan pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang mengakui keesaan Allah dan tetap teguh dalam keimanannya. Mereka akan dijanjikan kebahagiaan di surga, dan para malaikat akan turun kepada mereka untuk memberi kabar gembira, menghibur mereka, dan menghilangkan rasa takut dan kesedihan. Namun, dari segi pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya keimanan yang kokoh dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Dan juga ayat ini menekankan bahwa pahala akhirat menanti bagi mereka yang mempertahankan iman mereka dengan kuat. Pesan ini memberikan harapan dan dorongan kepada umat muslim untuk tetap bertahan dalam menghadapi segala ujian
dan kesulitan dalam hidup, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan dan pahala yang besar di akhirat nanti. Selanjutnya, surat yang ke-13 yaitu surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun isi kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63 ini ialah menggambarkan karakteristik hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Ketika orang-orang yang tidak berpengetahuan menyapa mereka dengan kasar atau dengan kata-kata yang tidak pantas, namun mereka menjawab dengan kata-kata yang damai. Dari segi pendidikannya, isi kandungan ayat ini mengajarkan nilai-nilai seperti kesantunan, kesabaran, kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika dihadapi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Jadi, surat ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menjaga perilaku yang baik dan menanggapi konflik dengan kedamaian dan kebijaksanaan, dan juga mengajarkan pentingnya menanggapi ketidaktahuan atau kebodohan dengan pengetahuan dan pendekatan yang penuh kasih. Selanjutnya, surat ke-14 yaitu surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Adapun isi kandungan surat Al-Isra ayat 27 ini memberikan peringatan tentang kemubaziran atau pemborosan dan menggambarkan para pemboros sebagai saudara-saudara setan. Na'udzubillah min zalik. Ayat ini juga menegaskan bahwa setan selalu berada di pihak yang tidak bersyukur kepada Allah, menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Dari segi pendidikan, surat ini mengajarkan nilai-nilai seperti hemat, tanggung jawab, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Hal ini mengingatkan kita untuk mempergunakan sumber daya dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta menghindari perilaku pemborosan, yang dimana hal tersebut bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan juga ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, serta menjadikan sikap bersyukur sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, surat yang ke-15 yaitu surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Adapun isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 114 adalah tentang makanan halal dan baik yang diberikan Allah kepada manusia. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Makanan yang halal harus memenuhi 3 kriteria. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama ialah halal wujudnya atau zatnya, dan yang kedua itu cara memperolehnya, dan yang ketiga ialah halal cara pengolahannya. Selain itu, makanan yang tidak harus memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup untuk kesehatan tubuh. Allah juga memperingatkan umat Islam untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram dan memperhatikan makanan yang dikonsumsi agar dapat menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan. Dengan demikian, isi kandungan pendidikan dalam surat An-Nahl ayat 114 berfokus pada
Pentingnya memilih makanan yang halal dan bergizi serta menghormati Allah dengan syukur dan berterima kasih atas nikmat yang diberikannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung materi, yang dimana materi terakhir atau surat terakhir ini ialah surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, yang dimana bunyi ayat 90-nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 90 ini memberikan larangan yang tegas terhadap perjudian dan minuman keras, serta menggambarkan betapa merugikannya praktik-praktik tersebut bagi manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa perjudian dan minuman keras adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan dosa yang dilakukan oleh setan. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar kita bisa mencapai keberkahan dan keberuntungan dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 91 ini menjelaskan tentang larangan meminum khamar atau minuman beralkohol dan berjudi. Ayat tersebut menyatakan bahwa khamar dan judi adalah perbuatan keji yang diciptakan oleh setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menghalangi mereka dari mengingat Allah dan mengerjakan sholat. Dan juga Allah melarang kita untuk terlibat dalam perbuatan tersebut dan mengingat kita agar menjauhinya. Hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, menjauhi perbuatan dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.